Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada saudari Nurjannah ya. Kira-kira yang mau ditanyakan silakan aja. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya ingin terlebih dahulu bertanya, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang manajer Untuk menjadi seorang branch manager di Bank Muamalat khususnya ya, itu semenjak tahun 2016. Dari situlah sampai dengan sekarang. Apa yang dalam perusahaan Bapak itu, apa yang Bapak lakukan agar perusahaan Bapak itu maju dan berkembang? Untuk memajukan ya perusahaan, tentu seorang manajer itu memaksimalkan potensi-potensi yang ada di perusahaan tersebut. Contoh ya berbagai produk, ya kan, produk kita di situ banyak. Di mana produk itu bisa dijual di apa namanya diterima oleh nasabah, nah, dari pihak luar, sehingga ya semua produk itu bisa terjual. Kalau sudah terjual produk itu pasti untungnya juga ke perusahaan, ya kan, imbasnya ke perusahaan. Kalau saya boleh tahu, dalam bagaimana pemasaran dari perusahaan Bapak untuk menjual produk? Untuk pemasaran produk tersebut, kita kan ada namanya marketing kita. Jadi gimana marketing kita itu ya memaksimalkan penjualannya, ya memaksimalkan mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar produk-produk yang ada di perusahaan itu bisa dijual, karena itu salah satu target mereka juga. Kan masing-masing marketing itu kan ada targetnya. Nah, setiap bulan itu ada targetnya masing-masing. Ya, kalau dia banyak menjual produk itu pasti benefitnya untuk dia juga, kan gitu ya. Ya tentu ke perusahaan juga. Itu deh. Selama menjadi manajer, seperti apa kendala yang Bapak alami dan perusahaan? Untuk bicara mengenai kendala sebenarnya ya tergantung dengan kondisi. Ya, ketika kita pamannya ada janji dengan nasabah di luar, ternyata nasabah itu menggeser, ya kan. Kalau kendala-kendala pasti ya pesaing juga merupakan kendala kita juga. Tetapi gimana pesaing kita itu ya bersaing secara sehat aja. Ya pastilah ada persaingan, ya kan? Kan nggak mungkin istilahnya hanya ada di Indonesia ini hanya bank muamalah, kan? Pasti ada bank-bank yang lain juga, baik itu dari konvensional maupun bank syariah juga, ya. Jangan kayak gitu. Bagaimana cara Bapak mengelola sumber daya yang ada di perusahaan Bapak? Nah, terkait dengan sumber daya, ya seorang manajer itu harus dan wajib setiap hari harus ada monitoring, coaching terhadap SDM itu, supaya dia tahu role-nya, tahu kerjaannya apa yang dia kerjakan hari ini. Dan sore hari kita harus monitor, harus kita tanya apa yang dia kerjakan. Ya kalau sudah selesai, ya ke kerjaan berikutnya kita arahkan. Jadi ya step by step. Ya, pagi kita coaching, ya kita biarkan mereka mencari nasabah, sore hari kita panggil lagi dan kita tanya apa hasilnya, ya kan? Kalau ada kendala ya kita cari secara sama-sama ya solusi. Itu. Seorang manajer itu kan pemimpin, Pak. Jadi harus dapat memotivasi karyawan. Seperti apa figur yang Bapak tunjukkan agar karyawan Bapak itu termotivasi? Ya pasti kalau figur, pasti semua orang ada
figurnya masing-masing, ya kan? Iya. Tetapi kalau kita menjadi manajer itu, ya pasti kita ingin dicontoh, ingin ditiru oleh bawahan kita ini yang baik-baik, iya kan? Nah, makanya harus jadi manajer itu yang baik kita lakukan, baik dari sisi disiplin, cara kerja kita, kemudian cara bicara kita, ya kita harus tunjukkan sama mereka yang baik-baik. Namanya kita jadi contoh, jadi tauladan. Iya kan? Harus kita contohkan lah. Jangan pula yang kita contohkan yang malam masuknya pun kita nanti jam berapa, suka-suka hati, kan pasti berimbas ke perusahaan nantinya kan. Nah, harus inilah. Terus? Bagaimana cara Bapak mengontrol, mungkin terkadang ada bawahan yang sulit terkontrol lah. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama kita lakukan, pasti kita panggil dulu terhadap karyawan-karyawan yang mungkin kinerjanya di bawah rata-rata, ya kan? Kita panggil, kira-kira apa keluhannya, apa kendalanya. Kalau ada ya kita kasih solusi, kita arahkan. Pertama mungkin itu yang kita lakukan ya. Nah, baru setelah itu ya kita ajak kerja ataupun ya sama kita bekerja. Pokoknya keluar, visit ke nasabah ya sama-sama kita sama yang bersangkutan. Nah, supaya dia tidak jenuh ya kan. Nah, supaya dia bisa berubah juga lah untuk yang baik. Itu dia. Pasti Bapak merekrut para karyawan untuk perusahaan Bapak. Kalau standarisasi menurut Bapak itu seperti apa? Kalau standarisasi menurut saya pasti ada namanya standarisasi dari perusahaan, ya kan? Ya, kalau di bank itu ya termasuklah dia dari tinggi badan, stylenya, kemudian body language-nya, ya mungkin itu dasar-dasar yang ini. Pasti knowledge-nya juga ya, pengetahuannya juga, ya itu dia yang ini. Standarisasinya. Kesibukan seperti apa sih kesibukan Bapak itu sebagai seorang manajer, kan diketahui manajer itu sangat sibuk. Kalau kesibukannya ya pasti semua orang pasti sibuk, ya. Tetapi kita di perusahaan ini ya gimana kita memanage kesibukan itu. Jadi kesibukan itu ataupun kerjaan itu ya ada secara prioritasnya, ya A, B, C. Kira-kira prioritasnya yang mana dulu kita kerjakan? Apakah A atau B atau C? Yaitu supaya kesibukan itu tidak terlalu menumpuk. Nah, kan nggak mungkin juga kita kerjakan secara bersamaan. Nah, jadi ayo kita bekerja skala prioritas, tugas dengan tim kita. Nah, sehingga kerjaan itu tidak terlalu menumpuk dan bisa menyibukkan diri. Nah, itu dia. Bisa tidak Bapak ceritakan pengalaman Bapak dari awal hingga menjadi seorang manajer yang sukses? Untuk pengalaman, saya bekerja di Bank Muamalat itu di tahun 2003. Sejak itu posisinya di bagian talent, ya. Kemudian setelah berjalan waktu tahun ke tahun, mutasi lagi ke customer service untuk pembukaan rekening nasabah dan macam-macam gitu ya. Kemudian setelah dari situ kita dimutasi lagi ke operation juga. Operation itu banyak yang dikerjakan, ya kan. Kemudian setelah dari operation itu kita mutasi lagi menjadi marketing. Nah, di marketing inilah kita banyak bergelut dengan nasabah-nasabah luar. Kita mencari nasabah, kita banyaklah dan lain-lainnya kan. Dari situlah awal karir kita menjadi seorang branch manager itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, itu dia istilahnya secara singkat. Ya. Singkat. Iya, betul.
Pokoknya sudah semua lah kita jalani. Iya. Ya dari awal ya paling tidak kita tahu lah ya kan kalau kerja di sini oh seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti sehingga udah alhamdulillah semua sudah kita lewati. Iya. Bisa tidak Bapak kasih motivasi lah sedikit untuk mungkin yang menonton atau untuk awak saya sendiri sebagai calon lah, agar jadi mungkin seorang manajer suatu saat nanti. Iya. Ya kalau untuk motivasi ya pasti kita tak lupa minta doa dari orang tua pasti ya kan. Ya dimanapun kita minta supaya orang tua itu mendoakan kita supaya berhasil. Dan tidak cukup itu, pasti ke kita juga pribadi, ya kan? Ya keluarga, kalau saya yang mungkin istri, anak juga kita libatkan, ya kan berdoa supaya berhasil juga. Nah terus untuk macam Adinda, ya kan sekarang lagi kuliah di jurusan apa? Manajemen. Manajemen, ya kan ya. Belajarlah yang bagus karena secara teori di situ kan banyak kita ketahui. Ya cara menjual produk, kalau menjadi manajer itu seperti apa. Nanti di situ belajar. Tetapi gimana teori itu bisa kita aplikasikan ketika kita sudah bekerja. Nah, karena macam saya juga dulu jurusannya manajemen. Nah, jurusannya manajemen, ekonomi manajemen. Ya banyak, memang secara teori di situ ada. Ya, cara-cara menjual produk, cara-cara gimana selling skillnya, cara-cara komunikasi banyak di situ dipelajari. Nanti itu kalau kita bekerja di sebuah perusahaan lah kita bilang tidak hanya di perbankan itu pasti diaplikasikan. Nah, jadi betul-betul dulu fokus dulu belajar ya kan ya kalau kita sudah tamat bagus nilainya mudah-mudahan kita mudah juga diterima bekerja di perusahaan. Iya. Nah, jadi manajemen oke, pasti kan tujuannya untuk menjadi manajer. Kalau di perbankan sekarang ini sudah banyak yang jurusan-jurusan lain juga, tidak hanya manajemen. Ada dia jurusan pertanian, ada dia jurusan hukum, sospol, banyak itu sekarang di bank. Orang-orang bank banyak itu yang jurusan itu. Makanya harus betul-betul karena kan pasti persaingan kita kan. Nah, persaingan kita nanti tambah lama tambah banyak. Nah, intinya harus betul-betul belajar. Nah, dan jangan lupa sholat lah. Iya kan? Nah, berdoa kepada Allah ya kan supaya kita berhasil. Itu sih kira-kira. Itu yang ingin saya tanyakan sih Pak. Terima kasih telah sedia menjadi narasumber saya. Ini waktu Bapak. Dan terima kasih juga telah memberikan motivasi untuk saya. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.